Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Chicago. Cari tahu yuk. Bersama saya Rara, yang pastinya kita akan mencari tahu informasi terkait program BPJS Kesehatan. Dan setiap episodenya, kita akan mendatangkan bintang tamu dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang. Dan kali ini, spesial untuk perdana podcast kita kali ini, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang berasal dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang. Langsung saja. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Mbak Rara. Bu Indah, gimana kabarnya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Bu Indah, boleh nih perkenalkan sedikit ke teman-teman Chicago yang di luar sana? Baik. Halo semuanya, saya Indah, staf promotif preventif dari BPJS Kesehatan Cabang Cikarang. Staf promotif preventif ya Bu betul. ya. Berarti berkaitan juga nih dengan screening kesehatan ya Bu ya. Betul. Wah, screening kesehatan ini tema yang sangat menarik nih ya teman-teman. Boleh Bu dijelaskan terlebih dahulu apa itu screening kesehatan? Screening riwayat kesehatan adalah deteksi dini untuk 4 diagnosa penyakit. Salah satunya adalah diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, dan jantung koroner. Baik, berarti mendeteksi penyakit sejak dini ya Bu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, screening kesehatan ini bisa dilakukan di mana sih Bu platformnya? Screening kesehatan bisa dilakukan di Mobile JKN, di web BPJS Kesehatan, dan link screening yang ada di FKTP. Oh baik, berarti bisa melalui Mobile JKN juga ya Bu ya, salah satunya. Betul. Ya Bu ya. Kalau untuk peserta nih yang bisa melakukan screening kesehatan itu biasanya ada range-nya gitu nggak Bu, usianya gitu? Untuk pengisian screening riwayat kesehatan dimulai dari usia 15 tahun peserta JKN. Jadi dari 15 tahun sudah bisa mengisi screening riwayat kesehatan. Nah, berarti 15 tahun ya teman-teman baru bisa mengisi screening riwayat kesehatan. Kalau medianya sendiri Bu, kira-kira bisa diakses di mana aja? Medianya bisa di Mobile JKN, web BPJS Kesehatan, dan link screening riwayat kesehatan yang ada di FKTP. Oh, berarti salah satunya Mobile JKN ya Bu ya? Betul. Mungkin teman-teman di luar sana, apalagi yang peserta BPJS nih Bu ya, sekarang kan sudah serba digital ya, melalui Mobile JKN aja teman-teman bisa melakukan screening kesehatan. Betul. Ya Bu ya. Oh ya, kalau untuk misalkan nih Bu, saya kan sudah melakukan screening kesehatan dan ternyata saya berisiko diabetes mellitus. Selanjutnya apa nih yang harus dilakukan? Ya, dari screening riwayat kesehatan itu ada screening lanjutan, salah satunya adalah screening DM. Dalam screening DM itu nanti yang diperiksa gula darah puasa dan 2 jam setelah puasa. Oh, berarti dilaksanakannya 2 kali ya Bu ya? Betul. Sebelum dan sesudah puasa ya Bu ya? Betul. Kalau biasanya untuk pelaksanaan selanjutnya itu di FKTP ya Bu ya, di klinik atau puskesmas berarti ya Bu ya? Iya, untuk pemeriksaan lanjutannya bisa di FKTP. Oh, di FKTP ya Bu ya. Klinik berarti, atau puskesmas. Berarti teman-teman nih kalau misalkan sudah ada nih hasil screening riwayat kesehatannya, bisa lanjut langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar ya. Nah, kalau ini sih Bu, misalkan nih, saya kan terdeteksinya diabetes mellitus nih Bu. Banyak ya, sekarang kan lagi gencar-gencarnya Bu ya, karena minuman manis atau karena ini betul. Ya Bu ya. Biasanya itu apa sih yang harus dilakukan peserta nih, misalkan di FKTP, apakah akan ada program lanjutannya atau cukup untuk cek gula darah? Iya, jadi untuk peserta yang beresiko bisa dilanjutkan dengan tadi pemeriksaan screening DM. Lalu dari hasil pemeriksaan screening DM, peserta bisa konsultasi dengan dokter yang ada di FKTP untuk konsultasi pengobatan diabetesnya. Nanti selanjutnya akan seperti apa. Kalau memang bisa diselesaikan di FKTP, cukup di FKTP. Jika memang perlu pengobatan lebih lanjut, FKTP bisa merujuk ke rumah sakit. Oh, berarti memang diberikan rujukan ya Bu ya, kalau misalkan memang diperlukan ya Bu ya. Betul. Ya. Kalau untuk programnya sendiri nih Bu, dari fasilitas kesehatan, apakah ada pengecekan lanjutannya? Maksudnya setelah dari pengecekan apakah ada program lainnya? Ya, jadi nanti kalau memang sudah screening DM, lalu hasilnya ternyata gula darahnya tinggi, memang terdiagnosa DM, itu nanti di FKTP ada program lagi, namanya program Prolanis, pengelolaan penyakit kronis. Itu hanya untuk diagnosa DM dan hipertensi. Karena untuk tadi deteksi jantung dan gagal ginjalnya, itu penanganan lebih lanjutnya bisa di rumah sakit. Oh, berarti ada programnya namanya Prolanis ya Bu Prolanis, ya. ya. Berarti luar biasa sekali ya BPJS Kesehatan
menjamin pesertanya sampai benar-benar sehat gitu ya Bu ya. Betul. Kalau untuk program Prolanisnya ini nih Bu, mencangkup apa aja nih Bu biasanya? Kalau untuk Prolanis sendiri itu kegiatannya di FKTP yang pertama konsultasi dokter, lalu ada pemeriksaan lab, lalu ada pemberian obatnya, dan ada tambahannya yaitu edukasi dan senam. Nanti biasanya FKTP mengadakan edukasi atau senam. Untuk senam sendiri bisa seminggu sekali, untuk edukasinya bisa satu bulan sekali. Nah, nanti untuk peserta Prolanis bisa berkunjung ke FKTP, lalu bisa mengikuti edukasi dan senam, bisa konsultasi dengan dokter, pemeriksaan lab, dan pemberian obat oleh FKTP. Wah, berarti luar biasa sekali ya Bu ya. Iya, Benar-benar dijaga sekali nih kayaknya Iya, peserta JKN oleh dikelola. BPJS Kesehatan ya, dikelola sekali ya. Nah Bu, mau tanya lagi nih Bu, kalau untuk tadi kan screening kesehatan nggak hanya diabetes mellitus ya Bu ya, Iya, ada betul. juga terkait screening leher rahim ya. Iya. Nah itu gimana tuh Bu? Ya, untuk screening kanker leher rahim itu ada 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan IVA dan Pap smear. Untuk IVA itu nanti bisa di klinik, untuk Pap smear nanti bisa di laboratorium yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, berarti tapi kalau untuk screening screening kanker leher rahim ini ada batasan usianya nggak Bu? Yang bisa dilakukan itu untuk usia berapa gitu? Untuk screening kanker leher rahim itu minimal 15 tahun, tidak ada batas usianya. Yang pertama pastinya wanita usia subur ya Mbak Rara ya, wanita usia subur, lalu BPJS-nya aktif, usia minimal 15 tahun. Nanti dari sebelumnya memang sebelum pemeriksaan IVA Pap smear diarahkan ke FKTP dulu. Nanti di FKTP di asesmen dulu oleh dokter atau oleh bidan yang di FKTP. Jika memang memerlukan pemeriksaan tersebut, nanti ada pengantar yang harus diisi oleh FKTP. Seperti itu. Berarti memang ada tahapannya yang harus Iya, sesuai betul. sama kriterianya ya Bu ya. Betul. Nah, kalau mau tahu lagi nih Bu, kalau screening kesehatan nih Bu ya, kita Iya. kembali lagi. Kalau screening kesehatan itu biasanya informasi-informasi seputar apa sih Bu? Informasi yang ada di pertanyaan screening lewat kesehatan ya, itu pertama kebiasaan kita sehari-hari, dari misalnya makan, olahraga, lalu kebiasaan kehidupan sehari-hari, misalnya mudah capek, lalu mudah haus, seperti itu. Mungkin ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan keturunan ya, karena kan DM biasanya ada faktor dari genetika juga. Oh, Gitu. berarti dari faktor genetika juga Iya, ditanyakan ya Bu betul. ya, untuk biar lebih jelasnya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali ya teman-teman, berarti BPJS Kesehatan ini benar-benar sangat menjamin, sekali lagi menjamin kesehatan pesertanya ya Bu Iya. ya. Nah mungkin nih Bu, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dan kesan nih Bu dari Ibu Indah untuk teman-teman yang mungkin belum melaksanakan screening riwayat kesehatan. Baik. Untuk teman-teman semuanya, screening riwayat kesehatan ini adalah salah satu manfaat untuk peserta JKN yang sehat. Jadi diharapkan untuk semua peserta JKN dapat mengisi screening riwayat kesehatan. Sebelum sakit lebih baik kita mencegah. Lebih baik mencegah sebelum sakit ya Bu ya. Itu quotes yang paling bagus sih teman-teman, karena kan kalau kita sudah sakit ya, sebagus apapun kelihatan luarnya, tapi kalau sakit ya Bu ya, Iya. udah nggak bisa apa-apa nih kayaknya nih ya. Betul. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri dan keluarga sebagai peserta BPJS Kesehatan. Itu dia podcast kita hari ini terkait screening riwayat kesehatan. Terima kasih banyak Bu Indah. Terima kasih Mbak Rara. Kita jadi banyak tahu nih terkait screening riwayat kesehatan. Dan jangan lupa pantengin podcast kita selanjutnya di Instagram kita yang bernama @Chicago O-nya 3 _ news. Sampai jumpa di lain podcast.